Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Alisa Mustari dari kelas non-reguler B semester 3 dengan NPM 74201211192. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, pembahasan pada kali ini dalam pertemuan ke-15 yaitu bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut tidak adanya pengaduan pada delik aduan, nebis in idem, matinya terdakwa, daluarsa, penyelesaian di luar beracara, dan adanya abosili dan amnesti. Kemudian macam-macam delik aduan, yaitu ada delik aduan mutlak, absolut, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Kemudian delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau membantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut, yaitu dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Kemudian pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua perilaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Tenggang waktunya sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Terdapat pada pasal 74 KUHP. Kemudian batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dapat dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Kemudian untuk kejahatan yang diancam hukuman, denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Kemudian untuk kejahatan yang diancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Kemudian sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Kemudian ingatan seseorang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Kemudian kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, semakin sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Abosili dan amnesti. Abosili yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Kemudian amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaannya yaitu abosili hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abosili dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Kemudian ada gerasi yang merupakan menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuannya adalah sebagai koreksi atau keputusan pengadilan yang kemudian dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau khilafan. Yang dimaksud kesalahan atau khilafan ini adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Kemudian ada macam-macam gerasi, yaitu gerasi duduk. Seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara, tidak melaksanakan hukuman. Kemudian gerasi jalan,
Seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Kemudian gerasi jabatan permohonan gerasi yang diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim ataupun ketua lapas, karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara grasi dengan amnesti dan abusilih yaitu grasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan atau hukuman. Kemudian abusilih adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Kemudian grasi ditujukan kepada orangnya, sedangkan amnesti dan abusilih pada perbuatan atau tindak pidananya. Kemudian gerasi diberikan setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan amnesti dapat diberikannya sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abusilih sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Kemudian dengan gerasi, kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada. Kemudian untuk abusilih dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan seperti bayi yang baru lahir. Kemudian gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abusilih untuk tujuan politik.